Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, ini konten gue yang baru, namanya bukan sembarang driver. Kurang geser gue kayaknya ngeliatin gitu. Kurang tengah gue. Bukan sembarang driver karena gue tahu teman-teman gue bukan cuma driver, tapi dia ada background lain selain driver. Kali ini bintang tamu spesial gue edisi perdana. Siapa namanya? Cilik. Hah? Cilik. 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 Sosmednya dong, kasih tahu dong biar teman-teman tahu. Cilik Grab driver di TikTok. Oh, Cilik Grab driver di TikTok. Nah, gue cuma mau nanya gitu dong, Bang. Siap. Background lo apa sih? Kalau dari sekolah apa lo? Broadcast. Kan, itu yang makanya gue, Pak. Yang gue cari tuh kayak begitu. Ada backgroundnya. Sambil makan nggak apa-apa? Makan ya, kayak apa-apa. ya, sambil makan. Yang gue cari itu gitu, Pak. Sebab kita nggak cuma driver nih, makanya gue bikin itunya bukan sembarang driver. Betah kerja di advertising, di entertain. Oh, punya ini sendiri, PH sendiri apa segala macam? Enggak kerja sama orang sih. Kalau sendiri ya pernah juga. Udah lama, udah narik Grab. Narik Grab udah dari Mei 2025. Nah, berarti udah setahun. Nih gue disclaimer dulu ya, pakai kacamata bukan gaya-gayaan. Iya, soalnya ada sesuatu ya. Ada sesuatu. Ada sesuatu. Jadi gue ngeliat dia tuh kayak vokalisnya T-Pack, tau gak sih lo? Dia tahu lah. Kayak vokalisnya T-Pack. Jadi ada reason, ada kenapa gue pakai kacamata tuh ada reason. Percayalah padaku aja sekali. Meski di gelap malam. Kenapa nama lo Cilik, Pak? Nama aku Cilik, apa nama benernya Cilik? KILLIK, Kilik. Kilik, oh Kilik. Kilik. Dan lo ini yang gue ambil memang teman-teman gue yang memang konten kreator di Grab, kebetulan kita gabung dalam KOL. Nah, lo sendiri di itu sosial media itunya apa ya niche-nya? Niche-nya kayak lebih ke apa ya? Lebih ke gimana sih harian gitu, daily vlog aja sih. Daily vlog. Tadi nama akunnya itu Cilik Grab driver. Nah, lo ada beberapa mungkin tips dari beliau nih. Nah, ini gue cuma mau lihat dari sisi yang lain nih. Jadi lo ngomong tentang advertising. Kalau kenapa lo jadi KOL? Apa lo pikir memang bisa ngangkat itu dari advertisingnya untuk kita nih Grab segala macam gitu? Bisa. Gua senang aja sih trip sama kreativitas tuh kan. Jadi nge-trip sambil berkreasi gitu loh. Jadi sambil nge-trip sambil ngonten, berkreasi kan. Jadi itu hal yang nggak bisa gue hindarin tuh. Jalan-jalan sama berkreasi gitu. Maksudnya kreativitas gue harus tetap disalurkan ya lewat itu. Lewat trip-trip itu akhirnya gitu. Jadi akhirnya lu menikmati ya, Pak ya? Enjoy banget. Sama kayak gini nih teman-teman. Tapi nggak begitu. Gue mau tanya sama teman-teman, terutama lu yang memang sudah sambil makan nggak apa-apa, Pak, santai aja. Kita bisa biar masuk Hokben. Belum makan. Nah, tapi gitu maksud gue, lu ada ngeliput customer nggak kalau lagi itu? Enggak. Kalau pas lu sendiri aja. Lebih sendiri aja. Begitu mau jemput atau setelah nganter segala macam gitu ya? Iya. Nah, biasa konten lu gimana? Madep ke depan apa madep ke elunya? Ke depan aja. Jadi yang di-short jalanan? Lebih ke jalanan, lebih ke view. Paling ke guanya kayak misalnya kayak apa ya? Misalnya gue lagi ada konten-konten kuliner gitu, kuliner. Ada elunya baru. Nah, paling pas makannya gitu. Pas makannya baru ke guanya, POV-nya gua gitu. Repot gak sih? Repot. Harus taruh di itu dia makanya repot. Makanya gue lebih sering ke POV-nya ke jalan. Ke depan, ke jalan. Tapi selama ini nggak di-ban sama si aplikasi? Enggak. Karena kan kadang-kadang kalau lagi jalan tuh nggak boleh itu segala macam. Kalau ngeliat kelihatan orangnya kali ya bisa baru di-ban ya. Oh gitu guys. Jadi memang KOL ini yang gue tahu adalah menunggu orderan atau apapun itu sambil diselingi dengan kreativitas yang lo bilang. Tuh. Dan itu bisa menghasilkan lo. Bisa banget, beneran. Itu dia guys. Itu enaknya. Jadi kita sambil jalan-jalan dapat duit dari dari Grab-nya, dapat duit juga dari kreativitasnya. Karena diakui ya kita ya, diakui. Bener. Itu nah, lo ada tips gak buat teman-teman yang memang konten KOL dari Grab lah ya, kita ada satu payung lah. Ada tips gak buat teman-teman di sini yang memang mungkin bisa dibantu buat kemajuan mereka nih konten segala macam? Ya lu kan sebagai advertising mau udah hatam, Pak. Lebih ke ini sih passion sih, maksudnya temukan passion kalian gitu. Temukan passion kalian, maka kalian akan enjoy di situ. Apapun yang kita lakukan pasti karena lu tahu apa yang lu lakukan. Enjoy banget. Lu ngomong juga mau kemana juga kan passion lu ya. Betul.
hobi lo segala Betul, macam. betul. Bagaimana dengan personal branding, persona dan sebagainya? Apa harus dibuat? Penting, personal branding penting. Itu gua buat juga. Kalau gua buatnya personal branding gua adalah seorang edukator, motivator. Jadi orang yang selalu Sambil konten itu. sambil konten. Konten gua kebanyakan motivasi sama edukasi. Itu personal branding gua, personal brandingnya. Jadi orang yang mempermudah jalan orang lain. Jadi kalau kita mempermudah urusan orang lain, kayak misalnya walaupun hal sepele kayak gimana sih bisa dapat cuan dari Grab gitu kan, dari Grab gitu. Akhirnya gue berusaha ngarahin mereka di live atau di konten. Itu kan kita mempermudah orang lain buat dapat rezeki kan, bisa. Iya sih. Kita ngasih ada beberapa orang yang tadinya nggak bisa cuan Tips dan trik ya. dan trik, akhirnya mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan ketika gue mempermudah urusan orang, maka urusan gue pun akan dipermudah. Secara langsung lo edukasi dong jatuhnya, Pak. Edukasi. Dan ada gak testimoni mereka tuh yang udah ngikutin cara lo dan berhasil? Ada banyak di konten, banyak banget. Oke. Teman-teman pantau kontennya dia, terutama teman-teman driver, mitra-mitra Grab. Kalau mau ada beberapa tips mungkin dari Mas Kilik ini yang bisa lo pakai lah ya gitu. Maksud gue nggak cuma kita nge-Grab, tapi juga ada beberapa yang memang ya kayak lo ngonten segala macam, kayak memang lo perlakuan dengan customer. Nah, gue mau tanya lagi satu hal lagi nih. Ada gak yang ada barang ketinggalan atau kemarin kejadian katanya ada topik ketinggalan harus diantar segala macam. Ada gak yang kayak begitu yang akhirnya ngejatuhin driver itu? Kalau gue alhamdulillah selalu selalu inget ya, karena ketika kita ada barcode atau barang ketinggalan itu akan repot di kitanya dan repot di customer juga. Tips lo apa? Tips gue selalu Setelah nurin customer nih, selalu periksa, cek belakang. Dan yang paling detail yang harus kita lakukan adalah bukan cuma cek lihat ke belakang gitu, tapi lihat sampai ke bawah, belakang gitu. Itu biar nggak ngerepotin Pak, karena gue baru kemarin. Repot kitanya yang repot kan kalau kita ngebalikin. Pak. Udah gitu ntar dia nggak enak, aduh mesti ngasih berapa itu kan. Mending Pak kalau nggak dibalikin kena bintang 1 kita masalahnya. Yang repot, kan? Iya. Makanya gue selalu ngecek ke belakang, nggak cuma nengok doang. Sampai bawah pun. Lihat sampai ke bawah tuh. Yang di atas juga segala macam itu semua. Pernah Lo harus berhenti dulu dong berarti. Iya kan, berarti ngecek semua. Pernah ada HP itu jatuh sampai ke kolong. Dan untung gua ngecek kan sampai ke bawah kan gitu. Jadi kan mungkin tidur apa gimana gitu. Dan belum jauh kebetulan. Belum jauh, langsung gua balikin. Jadi ke rumahnya. Enggak, masih baru jalan. Kan langsung gua klakson pagi langsung dibalikin. Itu akhirnya kitanya bisa lanjut ya kan, mereka juga gitu. Detail sih, intinya harus detail. Lo detail ngeliat ya. Karena gini maksud gue, di samping lo bawa brand Grab kan yang pertama, yang kedua bawa brandnya lo sendiri. Ketika lo jujur, ketika lo bekerja dengan baik, benar, semuanya SOP-nya lo jalanin. Memang kan nggak ada di SOP ya Pak untuk periksa barang itu. Maksud gue itu lo sendiri yang inisiatif lo sendiri. Karena jangan ngerepotin kerjaan juga gitu. Maksud gue ketika lo benar dicek sampai teliti, belum jauh orangnya lo balikin. Kejujuran lu di situ, kita nggak tahu ya, namanya rezeki ya. Tiba-tiba ternyata dia seorang CEO kan. Masih lagi main gocap. Ya, nggak itu. Lu dikasih kerjaan segala macam. Yes, lumayan gocap. Lu dikontenin bisa kemana-mana itu. Ketika lu jujur, lu kerja bener, lu tenang. Maksud gua ketika lu bener kerja, dia emang bukan punya lo. Handphone itu juga kebetulan kan, handphone mah penting ya. Sekarang kan punya banyak data di situ. Dia pasti terima kasih sama lu. Jatuhnya gocap. Ada cepet. Ya iPhone yang dibalikin kan. iPhone dibalikin. Seriusan lo? Ada. Pernah. iPhone gue balikin dan gue nggak minta dan dia ngasih cepet. Ya kita mah cuma tugas doang ya istilahnya gitu. Sayang dengan brand kita Grab ini yang besar, kalau gue bilang komunitasnya besar, kalau lo cuma hal sepele kayak gitu tapi ngancurin hidup lo buat apa gitu maksud gue. Nah itu salah satu trik juga dari Kilik nih, jadi lo periksa sebelum pakai begitu turun, lo periksa udah aman semua, lo tarik lagi, berhenti sebentar nggak apa-apa lah gitu. Nah kayak gitu jalanin gitu maksud gue. Tapi lo nggak pernah ngonten sih sama customer sih. Gue mau tahu nih SOP-nya lo sendiri apa dari pertama nerima orderan, nerima customer sampai nurunin. Kalau SOP gue ya orderan masuk, ya kan, senyum, konfirmasi gak? Kan? Konfirmasi gak nih? Orderan masuk, posisi di mana? Konfirmasi sesuai titik nggak Pak? Gitu. Sudah kita jemput, terus dia masuk, kasih senyum sapa salam kayak biasa.
pastikan itu titiknya bener. Benar, Gitu. Biasanya titik. kalau hotel kan suka ada misalnya hotel Lobby A, segala macam. hotel A kan ada di daerah ini kan, jadi kita harus pastikan. Oh. Misalnya hotel Lo A chat yang tuh biasanya. enggak pas sudah ketemu hotel A yang di Wahid Hasim ya gitu. Atau hotel A yang di Menteng ya. Biasanya kan ada Konfirmasi. konfirmasi. Oke. Biasanya ada Berarti hotel verbal dong ngomong. verbal pas sudah naik. Pas udah naik. Nah. Terus udah konfirmasi, oh ya benar ya udah kita jalan. Biasanya orang-orang asing tuh yang Oh, salah. lo nawarin paket tol apa enggak segala macam? Kalau premium kan gue kan premium nih, mobil premium. Oh gitu, beda lagi. Kebetulan nggak usah banyak ngomong tuh kalau sama. Nah ini yang satu hal nih, nggak usah banyak ngomong. Kalau nggak usah ada istilah kita lewat tol apa enggak nih, nggak ada kayak gitu. Jalan aja. Premium langsung gas. Oke. Biasanya mereka udah tahu servisnya emang harus premium gitu. Selama mengantarkan itu, lo lebih baik diam, apa bang Mena dari lo sendiri? Kita silent. Lo silent kecuali diajak ngobrol. Silent treatment kecuali dimulai gitu. Dan lo harus nanggepin itu. Ya, dan nanggepin juga secukupnya. Kalau misalnya CS-nya udah berhenti ngomong, udah kita berhenti. Lo nggak membuka conversation lagi. Enggak, jangan. Itu attitude itu. Attitude. Bener. Nggak cuma di artis doang, di driver pun ada attitude. Keren. Terus apa lagi setelah itu? Sampai Pastikan tujuannya benar, udah terus langsung kita jalan. Setelah sampai tadi yang masalah speed gimana nih? Lo dia bertanya atau lo bagaimana? Enggak, lo diam aja. Tapi lo standar yang penting aman aja posisi lo. Kecuali ada kebutuhan khusus, misalnya buru-buru ya Pak. Gitu. Lo bisa? Bisa. Oke. Tapi kita pastikan dulu. Ya udah maaf ya Pak, saya agak ngebut dikit gitu. Oh gitu. Kalau mau ngebut, kita pastiin dulu. Dan kalau memang ada request dari customernya, itu pun tetap dalam batasan-batasan. Oh nggak over ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Pak kalau mau over mah di itu sentul ya. Betul. Apalagi kan mobil listrik tahu sendiri. Ah itu dia. Sekali nggak berasa kan? Sekali injak ya. Injek bejak Iya langsung. benar. Itu bahaya. Nah itu hati-hati juga tuh teman-teman yang pakai mobil apa namanya drive safely lah ya. Kan juga ada juga kan drive safely. Nah udah selesai selama perjalanan dan turun, kemudian lu periksa yang tadi gue bilang, periksa dengan detail tuh. Kalau bisa sampai ke kolong-kolong bawah belakang. Kolong bawah sampai samping jok segala macam ya. Kan kita simpel kok, cuma ngecek kiri kanan yang ada bolongan, biasanya mobil ada bolongannya tuh. Cek juga takutnya ketinggalan terus di kolong-kolong atau di atas-atas gitu. Biasanya penumpang suka ada aja yang ketinggalan tuh. Kebanyakan di kolong itu. Handphone segala macam ya. Jatuh atau barang-barang apa, topi apa jatuh ke bawah gitu kan kita yang repot. Walaupun cuma topi, tapi kadang-kadang misalnya topi udah ada kenangannya gitu kan. Karena kemarin yang ada cerita itu topi buluk, Pak. Topi buluk udah sampai mana dia harus balik lagi nganterin itu. Tapi ada kenangannya mungkin topi. Nah itu. Jadi jangan nganggap remeh barang-barang orang ya, karena ada historinya sendiri. Betul. Gitu. Itu yang mungkin mereka kehilangannya di situ. Betul. Topinya mungkin murah, tapi kenangannya yang mahal. Iya kan? Iya enggak? Satu kata buat rekan mitra Grab gimana nih? Satu kata buat mitra Grab. Yeah. Satu kalimat juga nggak apa-apa. Oke, satu kalimat. Enjoy your profession, maksudnya passion. Enjoy apa profesi kita gitu. Enjoy, nikmati profesi lo, nikmati passion lo. Kalau emang lo bisa ngonten, silahkan ngonten karena kita juga ada KOL Grab yang memang bisa disalurkan di sana. Keren. Kita episode kali ini cukupan dulu sampai sini untuk BSD, bukan sembarang driver, dan terbukti Mas Klik ini bukan sembarang driver. Dia seorang CEO. Juga gitu.